Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati seluruhnya, wabil khusus Kiai Haji Rusdi dan seluruh jajaran Kemenak Republik Indonesia, PD Pontren, pengurus amali, dan seluruh peserta yang mengikuti acara bincang ngaji online saat ini. Mohon maaf sebelumnya masker saya buka, suaranya nggak enak. Tapi ini sudah berjarak 2 meter dengan moderator, dan di pesantren ini sebelum ada PPKM sudah melaksanakan PPKM sendiri. Tidak boleh santri dikirim, tidak boleh ada wali santri masuk, dan tidak boleh ada orang luar yang masuk pesantren. Karena itulah narasumber ketika sempat berdiskusi dengan Sivitas Akademik Ma'had Ali itu menggunakan narasumber siapa, ya, mengingat tidak boleh ada dosen yang masuk ke lokasi Ma'had Ali, maka terpaksa mudirnya sendiri yang menjadi narasumber. Karena saya, kemudian Ustadz Firman, ada beberapa dosen yang rumahnya berada di sekitar komplek pesantren ini, hanya yang bisa masuk ke dalam komplek pesantren. Sementara dosen-dosen yang lain belum bisa masuk komplek. Ya, narasumber kita mengambil dari dalam. Bapak Ibu sekalian, ya, mahasantri dan seluruh peserta acara pada siang hari ini, tema yang kami bahas adalah tentang eksistensi pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dan pandemi, kajian fikih siasah. Kebetulan sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, bahwa Ma'had Ali Nurul Qornain ini jurusannya atau takhasusnya adalah tentang fikih siasah. Karena itulah yang kami bidik pada pembahasan kali ini adalah kajian fikih siasah. Sebelum lebih jauh melangkah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fikih siasah kita itu sangat berhubungan erat dengan sejarah. Tidak bisa dipungkiri bahwa fikih siasah, rumusan fikih siasah sangat berhubungan erat dengan sejarah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa 50% rumusan fikih siasah itu diambilkan dari sejarah, kemudian 50%-nya diambilkan dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Bahkan ada ulama yang mengatakan 80% rumusan fikih siasah kita adalah diambil dari sejarah. Sementara 20%-nya diambilkan dari adillah yang sifatnya melegitimasi dalil sejarah tersebut. Apabila kita lihat dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi misalnya, di sana banyak sekali ya kasus-kasus yang didasarkan kepada sejarah. Misalnya pergantian penunjukan imam, bahwa imam itu boleh menunjuk penggantinya secara berurutan, yang pertama dan yang kedua. Tapi ternyata pernah terjadi kasus ya, khalifah yang pertama yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya itu tidak menggantikan kepada khalifah kedua, tapi menggantikan kepada orang lain dengan meminta persetujuan atau permohonan maaf kepada orang yang ditunjuk yang kedua. Dan ini ulama asri yaskutuna katanya. Ulama-ulama yang ada pada saat itu tidak berkomentar sehingga dianggap ini adalah ijma sukuti. Ya, berarti kasus itu, masalah itu dilegitimasi oleh dalil ijma. Ya, ini banyak sekali. Misalnya diantaranya juga tentang pengangkatan Khalifah Abu Bakar, ya, yang pertama kali dibaiat oleh 5 orang. Ya, sehingga Ahkamus Sultaniyah mengatakan ahlul hali wal aqdi minimal berjumlah 5 orang. Ya. Kemudian juga ada yang berpendapat ya, cukup 1 orang ahlul hali wal aqdi, sebagaimana baiat yang dilakukan Sayyidina Abbas kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, ini data sejarah itu kemudian dijadikan rumusan fikih siasah kita. Ya, dan itu sangat banyak sekali, nyarisnya 50%, 50% atau bahkan 80%, 20%. Karena itulah, maka di dalam pembahasan fikih siasah pada pertemuan kali ini tidak bisa
melepaskan dari sejarah, tidak bisa. Karena itulah di dalam makalah saya yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, ya, ini pertama kali di awal saya menceritakan tentang sejarah. Ya, akan dulu macam-macam jenis wabah. Ya, kalau dalam pembahasannya ada 3 jenis wabah secara umum. Ya, ada 3 jenis nama. Yang pertama taun, yang kedua wabah, dan yang ketiga adalah COVID-19. Kita akan membahas 3 nama ini. Kalau dibahas wabah secara mendetail banyak sekali, ya. Puluhan bahkan tahun pun ya, banyak sekali jumlahnya pernah terjadi. Namun ya, di dalam kitab sejarah itu dikatakan bahwa di antara yang paling keras, ya, itu ada 3, ada yang berpendapat 3, tapi Al-Husaini dalam Al-Isya'ah fi Aswatis Sa'ah mengatakan yang paling dahsyat itu ada 5. Ada 5 jenis ta'un. Adapun definisi ta'un dilihat dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un yang akan dibaca Kamis yang akan datang. Ya, Kamis yang akan datang akan membahas kitab itu. Ya. Tapi sedikit saya mengutipnya bahwa ta'un dan wabah ulama berbeda pendapatnya. Ada yang mengatakan ya ta'un adalah wabah, wabah ya ta'un. Namun juga ada yang mengatakan itu berbeda. Dalam kitab itu dengan panjang lebar. Ya. Setidaknya sedikit saya sampaikan dulu. Taun adalah penyakit sejenis bisul, pada biasanya di bawah ketiak, dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, rasa panas, dan di sekitarnya memerah, menghijau, menghitam, detak jantung menjadi keras sehingga menyebabkan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari, dan seluruh badan, dan penyakit taun ini mengancam kematian. Nah, biasanya taun yang terjadi seperti itu. Sehingga Ibnu Sina memberikan rumusan penyakit taun sendiri, ya, dan banyak ulama memberikan rumusan penyakit taun sendiri. Hanya saja definisi ini banyak yang digunakan dalam literatur Islam yang pernah saya temukan. Kemudian sedangkan wabah, ya, kalau di dalam bahasa Arab disebutnya wabak, ya, al-wabak. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan kata wabah, ya, menggunakan wabah. Nah, itu adalah setiap penyakit menular. Setiap penyakit menular itu namanya wabah. Karena itulah ada ulama yang membagi wabah ada 2. Ada wabah yang mematikan, ada wabah yang tidak mematikan. Hanya penyakit menular begitu saja, tapi tidak mematikan. Namun ada juga wabah yang menyebabkan kematian. Ya. COVID-19, ya, ini orang banyak yang berbeda di dalam menanggapinya. Walaupun tidak mau disebut sebagai taun, setidaknya COVID-19 masuk dalam kategori wabah. Ya, ini masuk dalam kategori wabah. Nama ini cukup menjadi masalah, ya. Nama ini cukup menjadi masalah. Ada sebuah kejadian di sebuah kecamatan namanya Sumber Jambe. Di kecamatan ini dekat kecamatan saya. Ini ada seorang anak yang meninggal dunia, sebenarnya bukan anak, remaja sudah, ya. Sudah remaja, ya. Dia wafat, ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ya. Dibawa ke rumah sakit, wafat di rumah sakit, dan rumah sakit setelah melihat, ya, hasil itu menunjukkan bahwa anak ini terkena virus COVID-19. Pulang ke rumahnya mengikuti aturan sebagaimana pemakaman COVID-19, tapi ternyata warga menghadang dan bahkan orang tua almarhum juga keberatan anaknya disebut COVID. Ya, anaknya wafat disebut COVID, dan akhirnya diambil, mayat itu diambil dengan cara paksa dan dikuburkan sebagaimana biasa. Orang tua anak tersebut marah-marah, tidak mau anaknya disebut mati karena COVID. Sampai sekarang tidak mau anaknya disebut mati COVID karena COVID. Tapi lebih senang anaknya mati terkena penyakit taun. Ternyata nama ini berpengaruh. Banyak orang yang tidak mau disebut keluarganya meninggal karena terkena COVID, tapi lebih senang disebut sebagai terkena penyakit taun. Sebenarnya sama saja. Walaupun disebut taun, disebut COVID, ya tetap meninggal dunia. Apakah kemudian diganti nama jadi hidup kembali? Ya tentunya tidak. Ya. Tapi masyarakat kita kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Masih banyak daerah-daerah yang sekarang terkena wabah, ya, tetap enggan disebut terkena penyakit COVID. Tetap tidak mau. Maunya dipanggil taun atau wabah atau apapun. Bahkan di medsos kita lihat beberapa hari yang lalu, ya, seleweran, ya, bahwa COVID itu tidak ada.
COVID itu tidak ada. Itu kerjaan pemerintah. Ini adalah berhubungan dengan politik. Itu hampir tiap hari kita buka WA, buka FB, seperti itu lagunya gitu ya. COVID tidak ada. Tapi kenyataannya banyak orang meninggal. Ya. Kenyataannya banyak orang meninggal, banyak orang wafat, banyak orang sakit. Rumah sakit membludak. Rumah sakit sampai pasang tenda di luar. Walaupun tidak mau disebut sebagai COVID, tapi kan kenyataannya banyak orang sakit. Ini adalah wabah, ya, wabah ini. Nah, walaupun seperti itu, ya kemudian apakah pemerintah akan membiarkan? Karena namanya bukan COVID kemudian dibiarkan. Dan apakah orang mati ini dibiarkan? Meskipun namanya bukan COVID. Ya ini tentu ada tindakan dari pemerintah dan juga masyarakat secara umum untuk menangani hal tersebut. Ya. Ta'un di dalam Al-Isya' fi Asrati Sa'ah saya melihat itu ada 5 ya. Yang pertama disebut dengan ta'un Syirawaih ya, Syirawaih. Ini ta'un yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga ya, yang berpendapat bahwa ta'un ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, itu pendapat Ibnu Arabi. Sementara mayoritas ya, ulama berpendapat bahwa jatah dalam Al-Husaini mengatakan bahwa ta'un Syirawaih itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada data yang menjelaskan berapa jumlah korban, hanya saja mengatakan ya, Al-Husaini mengatakan kultu, yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun dari kaum muslimin yang terkena ta'un ini. Tidak ada. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ta'un Syirawaih ini terjadi pada masa Khalifah Umar. Ya, setelah dikompromikan oleh ahli fikih siasah, dikatakan bahwa ta'un ini terjadi 2 kali. Pertama zaman Rasulullah, kemudian juga pada zaman Khalifah Umar. Cuma tidak menelan korban dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah ta'un Amwas. Ya, ini bacaannya ada 3 yang sejauh saya temukan. Ya, itu ada yang membaca Amwas, ada yang membaca Amawas, ada yang membaca Ammawas. Ya, bi fathil mim, kemudian bi tasydidil mim. Ya. Jadi ada yang baca Amwas, Amawas dan Ammawas. Ya, saya menemukan dalam literatur selama ini bacaannya seperti itu. Mengapa bacaannya seperti itu? Ya itu karena di daerah Syam pada waktu itu banyak banyak pendatang penduduk baru, diantaranya dari Persia, dari Iran, ya, yang ada di situ. Kemudian juga dari daerah Romania ada di situ. Nah, lidah mereka itu tidak terbiasa dengan lidah bahasa Arab, ya, sehingga di antara mereka ada yang menyebutkan Amwas, Amawas, kemudian Amawas. Ya, yang paling sedikit Amawas. Ini biasalah dalam bahasa, dalam lidah-lidah kita pun di Indonesia juga ada istilah seperti itu. Kalau di Madura ini saya contohkan saja, di Madura itu ada yang bilang be'en, ya, ada yang bilang be'eng, ada yang bilang be'en. Ya. Ini satu orang Madura saja, ini nyebutnya saja berbeda. Be'en, be'eng, be'nah. Ini sudah berbeda. Belum lagi kakek, hede, sede. Nah, ini maknanya sama, ya. Tapi pelafatannya berbeda. Ini Madura saja, apalagi di daerah Amwas sana. Mungkin saja cara membacanya karena lidahnya tidak terbiasa menjadi berbeda. Nah, ta'un Amwas ini adalah ta'un yang paling sering dibahas dalam kitab-kitab sejarah. Misalnya di Al-Muntazam, Al-Kamil fi Tarikh, itu dibahas panjang lebar. Ya. Mengapa? Karena ta'un Amwas inilah yang banyak menelan korban. Ya. Ada 2, yaitu ta'un Amwas, ta'un Jarif, dan ta'un Fatayat. Ini 3 ya, 3 ini yang menelan korban yang paling banyak. Ya. Ta'un Amwas ya, diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda itu datang ke sana, ya, hendak mendatangi kota Syam, tapi ternyata bertemu dengan beberapa pemimpin, diantaranya adalah Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Ubaidah bin Jarrah menyampaikan bahwa di Syam sedang ada wabah ta'un. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiskusi dengan kaum Muhajirin. Ternyata kaum Muhajirin mengatakan ada yang berpendapat kembali ke Madinah, ada yang berpendapat lanjutkan menuju Syam. Kemudian tanya ke kaum Ansor, jawabannya sama, yaitu pendapat kembali ke Madinah. Ada cara nutupnya ya, Dek? Kemudian bertanya lagi kepada para sahabat-sahabat Rasulullah senior, ya, kemudian menyampaikan bahwa lebih baik kembali ke Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar berinisiatif dan berencana untuk kembali ke Madinah. Tapi
apa yang menjadi keputusan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda ini cukup mendapat respon tidak enak, diantaranya dari Gubernur Syam sendiri, yaitu dari Ubaidah bin Jarrah. Ya, beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Ya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Ketika engkau tidak masuk ke Syam, ya, pulang ke Madinah, apakah berarti engkau lari dari takdir Allah? Apa jawaban Sayyidina Umar? Iya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Ya, ini jawaban Sayyidina Umar sangat-sangat bagus sekali. Ya. Lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Dengan demikian kita yang berusaha ya dengan memakai masker, jaga jarak, ya, melakukan vaksin dan lain sebagainya, itu bukan berarti takut kepada takdir Allah, bukan. Tapi lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Ya, itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan ini Ta'un Amwas ini terjadi 2 kali serangan. Yang pertama yaitu pada ada 2 gelombang ya serangan. Ya, gelombang yang pertama itu pada Muharram dan bulan Safar, dan itu membuat banyak orang wafat. Kemudian pada gelombang kedua dan itu lebih banyak. Ya, gelombang kedua inilah yang korbannya jauh lebih banyak. Diantaranya adalah membuat Ubaidah ini juga wafat. Kemudian Ubaidah wafat, ya, diganti oleh Mu'ad bin Jabal. Ya. Kemudian setelah Mu'ad bin Jabal wafat karena terkena Ta'un ini juga, Ta'un Amwas ini juga, kemudian Khalifah Umar menggantikan Amr bin As. Ya, Amr bin As untuk menjadi gubernur di Syam pada saat itu. Kebijakan di antara kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda adalah Sayyidina Umar pergi meninggalkan tidak jadi masuk kota Syam dan kembali ke Madinah. Ini menandakan bahwa kita dilarang mendatangi daerah yang zona merah. Daerah yang ada wabah dan itu zona merah, kita dilarang masuk daerah tersebut. Ya, perlu ada penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Perlu penyekatan. Bila zonanya adalah zona merah. Kemudian juga dikutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu populer sekali, ya, idza sami'tum bihadzal waba bi baladin fala tuqdimu alaihi wa idza waqa'a wa antum bihi fala takhruju firaran minhu. Apabila kalian mendengar di sebuah daerah di situ ada wabah penyakit, maka kalian jangan masuk daerah tersebut. Dan apabila kalian berada di daerah tersebut, ya, jangan keluar dari daerah tersebut supaya tidak menularkan kepada orang lain. Ini adalah hadis yang sering kita jadikan pijakan. Kalau kita berada di zona merah, maka orang lain dilarang masuk ke zona kita. Dan apabila kita berada di zona merah itu, maka jangan keluar supaya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, ini dijadikan landasan. Kemudian juga landasan yang kedua adalah Sayyidina Amr bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Amr bin As, ya, Amr bin As setelah menjabat sebagai khalifah, sebagai gubernur Syam pada saat itu, memerintahkan seluruh penduduk Syam untuk mengungsi ke gunung-gunung. Mengungsi ke gunung-gunung. Ya, lari ke gunung-gunung di tempat-tempat yang sejuk, ya, udara baik. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengungsi ke sana, meninggalkan kota Syam, mengungsi ke daerah-daerah pegunungan. Pertanyaannya, apakah keputusan Sayyidina Amr bin As ini tidak mendapatkan tantangan dari masyarakat yang ada? Apakah tidak mendapatkan respon negatif dari masyarakat? Dapat respon negatif. Dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh misalnya, ya, ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kadzabtah, engkau dusta, wahai Amr bin As. Amr bin As dikatakan orang dusta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan seperti ini. Kata orang yang memprotes itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hidup lama bersama Rasulullah, tapi Rasulullah belum pernah melakukan pengungsian seperti ini. Sampai orang tersebut mengatakan, engkau Amr bin As lebih buruk dari hemarku, lebih buruk dari keledaiku. Nah, ini kan penghinaan luar biasa. Apa yang dilakukan Amr bin As? Dia diam saja, tetap memerintahkan masyarakat untuk pergi ke pegunungan, untuk mengungsi ke pegunungan. Apa yang dicapai akhirnya? Ternyata wabah selesai. Setelah masyarakat mengungsi ke gunung-gunung, ya, ternyata wabah selesai. Ini berarti kan mengadakan jarak, ya, mengadakan PPKM, ya, tidak kemana-mana. Ya, kemudian setelah selesai turun lagi, kembali lagi ke Syam. Ya, dan ini juga sekaligus, ya, perhatian bagi pemerintah, ya, bahwa andai kata sekarang banyak yang membuli, pemerintah dibully
oleh beberapa orang, ya, ini adalah politik, ini adalah macam-macam, ini adalah kerjaan pemerintah, ini adalah kerjaan para menteri, ingin digaji tapi tidak banyak kerja, begitu. Ada saja banyak yang membuli pemerintah begitu. Nah, ini sudah kita diamkan saja karena kita belum sekali Sayyidina Amr bin As pun dulu juga dibully. Dengan PPKM yang ia lakukan juga dibully oleh rakyatnya, bahkan oleh salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dihina luar biasa. Tapi ya sudah, kalau kita mendengarkan yang seperti itu tidak akan pernah selesai jadinya. Ini kemudian perlu diperhatikan, pernah terjadi pada tahun sekitar 883 terjadi di Mesir. Pada saat itu ada wabah. Tahun 833 Hijriah terjadi wabah di Mesir. Pada tahun pertama, ini catatan Ibnu Hajar, saya ambil dalam kitab Bada'i'us Sulk. Ya, Bada'i'us Sulk, ya, ia mengutip pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bercerita bahwa pada tahun 833 pernah terjadi wabah di Mesir, dan pada saat itu menelan korban satu hari 40 orang meninggal dunia. Setiap hari 40 orang meninggal dunia. Kemudian ada inisiatif dari beberapa tokoh masyarakat dan juga orang pergi ke sebuah tempat, ya, melakukan doa bersama, melakukan istighosah, ya, sebagaimana dilakukan pada saat sholat istisqa. Kemudian dilakukanlah itu, ya, lakukanlah itu. Tapi apa yang terjadi setelah melakukan doa bersama di tempat tertentu bersama-sama, justru wabah semakin kencang. Yang seharusnya tiap hari mati, satu hari mati 40 orang bahkan kurang, tapi setelah doa bersama dilakukan yang mati bahkan lebih dari 1000. Lebih dari 1000, terus lebih, dan ini mengakibatkan wabah semakin menyebar. Persepsi saya, dugaan saya, dengan adanya doa bersama tersebut penularan virus itulah terjadi. Dengan kumpul-kumpul di sebuah lapangan, ya, bersama, disitulah terjadi penularan, ya, virus, sehingga jumlah korban menjadi sangat banyak. Ya. Karena itulah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sholat Idul Adha di zona merah itu sudah tepat. Sudah tepat. Ya. Karena itu pernah terjadi, ya, pernah terjadi pada tahun 893 doa bersama dan mengakibatkan jumlah wabah semakin besar. Itu bukan berarti doanya tidak makbul, ya, tapi ikhtiarnya kurang. Ya, bukan doanya tidak, ini bukan doanya tidak makbul, tapi ikhtiarnya kurang. Kemudian apa yang dilakukan Khalifah Umar pada saat itu ketika ada wabah? Nah, Khalifah Umar memberikan bantuan kepada para penderita pada saat itu berupa bantuan makanan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam sebuah catatan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda pernah memberikan makanan kepada seseorang, dan itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengidap penyakit juzam. Mengidap penyakit juzam, kemudian diberi santunan dan ia disuruh jangan keluar rumah, kamu tidak usah keluar rumah, biar hidupmu aku akan kasih makan, gitu. Nah, ini bahwa pemerintah harus memperhatikan masyarakat ketika terjadi pandemi, terjadi penyebaran COVID dan terjadi PPKM. Ya, harus memperhatikan itu. Bahkan dijelaskan itu adalah beberapa kali, ya, Umar memberikan bantuan itu. Korban yang saya temukan dalam beberapa literatur itu ada 3, ada yang mengatakan 25.000 korban tahun Amwas, ada yang berpendapat 30.000 dan ada yang berpendapat 50.000, ya, tahun Amwas itu. Kemudian yang ketiga adalah tahun Jarif. Ya, tahun Amwas itu dari saking banyaknya korban, ya, sampai mayat itu banyak di jalanan. Ya. Banyak di jalanan, kemudian di rumah-rumah tidak terurus, ya, karena banyaknya orang mati sampai tidak bisa mengurus mayat itu, ya, bergelimpangan di mana-mana. Yang ketiga adalah tahun Jarif, ya, ini terjadi di kota Basra. Kemudian banyak sekali yang menjadi korban, ya, diantaranya adalah keturunan Anas bin Malik itu sebanyak 83 orang. Ya, kalau di sana waladan, ya, waladan itu bisa saja anak, bisa saja cucu. Ya, kalau waladan diartikan cucu berarti anaknya Anas bin Malik lebih dari 83 orang. Ya, lumayan banyak itu. Tapi kalau diartikan cucu bisa saja. Ya, bisa saja. Ini keturunan Anas bin Malik ini sebanyak 83 orang menjadi korban wafat. Ya. Kemudian
keturunan dari Abdurrahman Abi Bakrah ini sebanyak 40. Bahkan dalam cerita yang saya baca dalam literatur itu, ada sebuah rumah yang tidak ada yang selamat. Seluruh keluarganya wafat. Bahkan ada sebuah rumah yang hanya ditinggal satu orang anak kecil, perempuan yang hidup. Ya. Ini berarti dahsyat sekali nih Ta'un Jarif ini. Kemudian yang keempat adalah Ta'un Al-Ashraf. Ya, di Al-Husaini itu membalik. Jadi Fatayat dulu baru Ashrafnya. Kenapa dikatakan Ta'un Ashraf? Ya, ini karena yang banyak korban pada saat itu adalah kalangan bangsawan. Ya, para bangsawan, kemudian para tokoh masyarakat, ini yang banyak menjadi korban. Sehingga Ta'un ini dikatakan Ta'un Ashraf. Dan banyak sekali yang menjadi korban pada saat itu. Ya, ini hati-hati nih para PNS ini. Yang mudah-mudahan tahun Anwas tidak kembali lagi ini. Ta'un Fatayat, ya, ini terjadi di Basra, Kufa, Siti dan Syam. Ya. Kenapa dikatakan Ta'un Fatayat? Ya, karena yang meninggal dunia itu awal kalinya yang pernah kena ini adalah kaum pemudi, ya, kaum perempuan yang masih muda-muda. Itu ya banyak korban pertama kali. Ini ternyata pilih-pilih juga ya. Tahu juga sama orang muda ini ternyata. Ya, orang muda yang dihantam dulu, pemudi ya. Ya, pemudi yang dihantam, banyak yang wafat, tapi pada akhirnya juga merebah kemana-mana juga. Ya. Banyak ini korban juga sampai banyak yang putus asa. Bagaimana putus asa? Mereka menggali kuburan sendiri. Mereka menggali kuburan sendiri dan pesan ke tetangganya, nanti saya kalau mati saya masukkan di sini kuburan ini. Kamu juga buat kuburan, nanti kalau kamu yang mati duluan, saya yang memasukkan ke kuburan itu. Mengapa seperti itu? Karena banyak mayat yang tidak dikubur dan banyak ada juga sebagian dimakan binatang buas. Ya, karena sampai 3 hari tidak dimakamkan, yang memakamkan tidak mampu, ya, akhirnya ada juga mayat binatang buas. Ya, ini dari saking banyaknya mayat, putus asa sampai menggali kuburannya sendiri. Kemudian apa kira-kira ya kebijakan yang perlu diperhatikan ya? Saya membaca sebuah kitab ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, beliau dalam sebuah catatan khusus ya, beliau ada sebuah pembahasan tentang penyakit menular. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis catatan tentang penyakit menularnya. Bagaimana? Kalau ada orang yang sakit terkena penyakit ya, menular, maka sebaiknya maka hendaklah jangan keluar dari komplek rumahnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan hidupnya? Maka ia menggunakan harta yang ada saat itu. Harta yang ada saat itu, itulah yang digunakan, yang dimakan. Jika ia tidak memiliki harta, maka yang menanggung adalah pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana andai kata wabah ini merebah satu desa? Ya, banyak penduduk desa yang terkena penyakit itu. Ya. Ini ada catatan bagus di situ, wa yumna'una minal jum'ati. Mereka semuanya dicegah tidak usah melakukan sholat Jumat. Ini catatan penting ya. Jadi ketika satu desa, penduduk desa zona merah semua, ya, maka mereka dilarang melakukan sholat Jumat. Ya, yang sakit, yang dilarang melakukan sholat Jumat. Lalu bagaimana dengan yang tidak sakit? Yang tidak sakit silahkan melakukan sholat Jumat. Tapi relevansinya dengan COVID-19 ini berbeda. COVID-19 tidak bisa terdeteksi oleh mata. Ada orang yang kelihatan fisiknya itu sehat, tapi sebenarnya dia ada virusnya. Ada. Ya, bagaimana kalau seperti ini? Nah, sebenarnya dia adalah dalam kondisi sakit, cuma karena imunnya kuat, akhirnya dia tidak merasakan sakit apapun. Dalam kondisi seperti ini pun seharusnya diambil pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa yumna'una minal jum'ah. Mereka juga tidak boleh melakukan sholat Jumat. Ya, tidak boleh. Ya, apalagi hanya sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana andai kata orang-orang itu terkena wabah, siapa yang akan memberi makan? Ya, pertama kali gunakan harta yang ada. Bagaimana andai kata tidak cukup, maka ditanggung oleh pemerintah. Ya. Loh, pemerintahnya nggak punya uang, bagaimana caranya? Apakah boleh meminjam hutang? Atau negara ini berhutang ke negara lain untuk kepentingan negaranya sendiri? Ini diperbolehkan. Kita bisa lihat dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, istiqrot itu diperbolehkan.
imam atau negara meminjam uang ke negara lain untuk mengisi baitul malnya. Dalam Al-Fiqhul Islam, di dalam Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah itu diperbolehkan. Ya. Kemudian juga di beberapa fikih siasa itu juga kitab-kitab fikih siasa itu diperbolehkan. Nah, kemudian ada kesimpulan yang dapat saya ambil dari apa yang saya sampaikan barusan, bahwa setidaknya kita mengacu kepada 5 kaidah fiqh. Yang pertama adalah la darara wa la dirara. La darara wa la dirara artinya jangan sampai menyebabkan dirinya mudarat, dan juga jangan sampai menyebabkan orang lain mendapatkan mudarat. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang terkena penyakit COVID, maka menjadi doror. Dan apabila orang yang terkena penyakit COVID ya, bergaul dengan orang yang sehat, maka menjadi diror. Karena itulah tidak boleh saling berinteraksi. Ya. Kemudian tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya. Apa yang menjadi keputusan imam, kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dan ini adalah selalu sentral dalam pembahasan fikih siasah. Boleh pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, yang penting semuanya memihak kepada rakyat. Kemudian yang ketiga adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini yang bisa kita ambil, bahwa melakukan sholat Jumat, melakukan sholat fardu berjamaah di masjid, melakukan sholat Jumat di masjid, kemudian sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, itu adalah maslahah. Ya. Tapi andai kata bisa menimbulkan masalah, ya, menimbulkan penyakit yang bahayanya lebih besar, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mendingan tidak perlu melakukan itu dan melakukannya sendiri-sendiri di rumah. Ya. Kemudian tidak melakukan kerumunan seperti acara pernikahan. Ya. Silahkan akad nikahnya dilakukan, tapi acara walimahnya silahkan ditunda. Toh acara walimah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Kalau nikahnya silahkan dilanjutkan. Ya, lanjutkan. Kemudian kan untuk akad nikah kan wali bisa berjarak 3 meter dengan mempelai laki-lakinya. Kemudian saksinya juga bisa berjarak dan juga bisa menggunakan masker. Dan kan tidak harus jabat tangan. Jabat tangan itu kan hanya sunnah untuk memberikan respon kepada pihak laki-laki supaya cepat. Tidak berjabat tangan juga sah, tidak apa-apa. Berarti mudah saja dilakukan. Kemudian ad-daf'u aqwa minar raf'i. Ya, menolak itu, yang antisipasi itu lebih baik daripada menghilangkan saat terjadi. Ya, ketika seseorang sudah terkena, ya, itu perlu diobati. Tapi menghindari supaya tidak kena COVID itu jauh lebih kuat. Ya, karena itulah melakukan vaksin, ya, suntik vaksin yang aman, dan tindakan-tindakan lainnya ini lebih diutamakan daripada pengobatan terhadap penderita COVID tersebut. Karena ad-daf'u aqwa minar raf'i. Ada beberapa kesimpulan, ya, ada 6 kesimpulan setidaknya yang dapat saya temukan dari cerita panjang tadi itu. Yang pertama adalah pemerintah perlu membuat larangan tegas adanya kerumunan selama wabah COVID ini masih ada, khususnya di daerah-daerah zona merah. Ya, pemerintah harus tegas melakukan itu. Ya. Adapun misalkan dibully oleh siapapun, ya sudah, jangan didengarkan. Amr bin As juga dibully dulu. Ya. Kemudian kedua, pemerintah khususnya di daerah-daerah zona kedua, pemerintah perlu membuat aturan untuk tidak melakukan perjalanan menuju daerah zona merah atau dari daerah zona merah menuju daerah lain, baik dengan cara menutup jalan atau dengan cara lainnya. Ya, yang dilakukan kemarin pada saat PPKM sudah benar yang dilakukan pemerintah. Jadi menutup jalan, ya, ketika daerah Bangkalan Madura sudah zona merah, maka akses jalan menuju Bangkalan ditutup supaya orang Bangkalan tidak keluar dan supaya yang di luar Bangkalan tidak masuk ke daerah Bangkalan, gitu ya. Kemudian pemerintah wajib memberikan bantuan kebutuhan pangan, bantuan pangan sehat, ya, bantuan pangan sehat. Jadi bantuan, kalau pangannya tidak sehat jangan diberikan ke rakyat. Ya, bantuan pangan sehat kepada masyarakat di daerah yang terkena wabah COVID-19. Dan saya menginginkan dia adalah tepat sasaran. Ya, tepat sasaran.
karena dikhawatirkan bantuan itu tidak tepat sasaran. Diberikan kepada daerah yang sebenarnya tidak zona merah, masih zona hijau di situ. Masyarakatnya bisa bekerja, bisa ke sawah, bisa ke ladang, bisa berdagang dan lain sebagainya, tapi dapat bantuan. Ini kurang tepat. Yang dibantu seharusnya yang sudah terkena zona merah. Nah, zona merah baru itu dibantu. Mengapa? Karena penduduknya tidak bisa keluar, ya, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi harus tepat. Ya. Kemudian yang kelima, pemerintah wajib memberikan bantuan kesehatan baik kepada penderita COVID ataupun kepada mereka yang belum terkena COVID-19 dengan cara menggratiskan vaksin dan lain sebagainya. Seharusnya yang digratiskan itu bukan hanya vaksinnya, tapi swab ya, dan lain sebagainya. Ini juga digratiskan karena sudah berbeda harga dari masing-masing rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, sudah berbeda. Ketika kemarin ini PPKM ini terjadi khususnya di daerah Jember, ternyata masing-masing klinik berbeda memberikan harga. Sebelum PPKM, ya, swab itu antigen, itu ada yang memasang 80.000, ada 90.000, tapi setelah PPKM, ya, banyak korban naik menjadi 140, 150, 160, 100, bahkan ada yang 200. Ini sudah, kalau tidak dikontrol oleh pemerintah yang seperti ini akan terjadi bisnis swab. Akan terjadi bisnis swab. Mereka pasang harga, tahu banyak orang ingin swab, tahu. Ini pasang harga luar biasa ini. Nah, yang genus itu ada yang pasang 25 awalnya sebelum PPKM, tapi setelah banyak korban pasang 80, pasang 70 dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada bisnis. Seharusnya dalam kondisi seperti ini meringankan masyarakat. Saat dibutuhkan seharusnya diringankan, justru diturunkan karena banyak orang butuh, atau bahkan pemerintah menggratiskan. Orangnya sakit, sudah tidak bekerja, malah butuh biaya. Nah, ini kan semakin kejepitnya, sudah jatuh diinjek lagi gitu ya. Kemudian yang keenam adalah pemerintah perlu membuat undang-undang atau aturan pemerintah terkait penanganan COVID-19 sehingga penanganan tersebut tepat sasaran dan mereka yang melanggar aturan mendapat sanksi yang sesuai. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya yakin, walaupun saya tidak tahu, tapi saya yakin dana COVID ini ada yang memfungsikan. Ya, ada yang mengambil keuntungan dari adanya musibah ini. Bantuan pemerintah ada yang memanfaatkan secara pribadi atau secara golongan. Walaupun saya tidak tahu, tapi saya yakin itu. Ya. Sementara pemerintah begitu memikirkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini, tapi ternyata ada saja yang masih mengambil untuk kepentingan pribadi. Dan ini harus disanksi tegas. Ya. Harus disanksi dan diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan undang-undang. Ya, kalau orang di saat terkena musibah seperti ini, di saat membutuhkan ternyata masih ada yang tidak baik, maka ini harus lebih berat sanksinya dari ketika masih dalam normal-normal saja. Ini yang dapat saya sampaikan. Hubungan pemerintah terhadap COVID ini adalah bagaimana COVID ini cepat selesai. Intinya seperti itu. COVID ini bagaimana cepat selesai dan ekonomi menjadi pulih kembali. Sebagaimana yang pernah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, bahwa ketika Syam itu sudah terbebas dari ta'un amwas, ini kembali Sayyidina Umar bin Khattab datang lagi ke Syam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana. Di antaranya adalah masalah waris, masalah ghanimah dan lain sebagainya. Ya, dan perlu diketahui bahwa wabah penyakit ini bukan hanya mengancam ekonomi, bukan hanya mengancam pendidikan, bukan hanya mengancam orang mau menikah, ya, tapi juga mengancam sebuah negara. Ya. Dalam sebuah literatur yang ditemukan bahwa pada abad 18, VOC runtuh di Indonesia di antara faktornya karena ada wabah malaria. Banyak faktornya, tapi di antara faktor itu adanya wabah malaria. Itu di antara runtuhnya VOC. Kemudian Prancis dan Inggris ya, ini pernah mengadakan genjatan senjata, menghentikan perang, bukan karena capek perang, tapi karena ada wabah di situ. Ya. Kemudian Inggris, ya, feodalisme di Inggris ini runtuh di antara penyebabnya karena ada wabah. Sehingga berarti wabah bukan hanya mengancam ekonomi, pendidikan,
dan orang yang mau menikah, tapi juga mengancam sebuah negara. Ya, karena itulah harapan kita ya, bagaimana COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini segera berakhir. Ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Tamam atas pemaparan materinya, sehingga saya pun sebagai moderator bingung mau menyimpulkan bagaimana ya, karena apa yang disampaikan beliau sudah saripati semua, gitu loh. Tidak ada yang tidak bisa disaring. Ya. Ya, beliau tadi banyak berdoa, mudah-mudahan wabah ini segera selesai ya, terutama saya yang paling banter amennya itu. Karena tadi itu disinggung salah satu efek atau dampaknya itu ya, salah satu di dalamnya saya merasa soalnya gitu. Setidaknya ya 2022 itu wah, aman lah gitulah ya, doakanlah. Setidaknya doa pribadi untuk saya. Ya. Banyak sekali sudah yang disampaikan oleh beliau ya, terkait mulai dari penamaan istilah wabah atau sekarang wabah, taun dengan pandemi itu ya, mungkin secara literatur mungkin beda, cuma intinya sama ya. Ya sama-sama penyakit yang membahayakan ya, dan itu lama. Kemudian banyak sekali, saya hanya mengutip hal yang kiranya bisa dijadikan pemahaman oleh Bapak Ibu dan Mas Santri peserta Zoom. Ada kata-kata bagus dari Sayyidina Umar tadi itu, bahwa aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini penting saya kira untuk kemudian disampaikan kepada bangsa dan masyarakat kita yang kalau bahasa Maduranya dedel. Angel, angel ini gitu. Ya, ini perlu disampaikan. Karena kenapa? Karena bukan hanya kamu yang menderita gitu loh. Yang lain juga menderita, se-Indonesia bahkan sedunia. Sedunia, bukan Indonesia aja. Ya, betul. Jangan sok-sokan gitu loh. Jangan sok punya nyawa 5 kamu gitu. Ya, ini perlu disadarkan. Baik terkait dengan kebijakan pemerintah yang menurut versi kita yang awam ini, yang tidak tahu apa-apa, ya merugikan, tapi sebenarnya ada banyak manfaat di belakang yang justru itu menyelamatkan kita. Ya banyak cara yang justru salah, seperti tadi itu diceritakan, berdoa berkerumun akhirnya nggak menjaga jarak, nggak pakai masker, ya justru jadi tempat untuk menular satu sama yang lain. Langkahnya betul, cuma dengan cara yang salah. Itu akhirnya salah juga. Gitu ya. Jadi ikhtiar silahkan, tapi menyesuaikan dengan, ya intinya kalau kita sesuai denganlah protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, dan tentunya itu melalui banyak pertimbangan ya. Kalau kemudian presiden kita dan para pemerintah yang di sana itu jajarannya mental seperti kita ya, mental tahu mungkin sudah, wah masyarakatnya soalnya gawat-gawat.